Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taubah Kedurus Tulangan rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kehidupan bagi orang-orang yang telah meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitulah jamaah sekalian pentingnya senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Al-Quran itu jamaah sekalian adalah sebuah rumus kehidupan. Artinya rumus itu suatu kepastian. Contohnya jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jika ada ahlul qura. Ahlul qura itu jamaah sekalian sebuah negeri
atau sebuah wilayah atau sebuah kecamatan atau sebuah desa atau sebuah keluarga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, penduduknya beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh Allah akan melimpahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, banyak melakukan kemaksiatan, niscaya akan ditimpahkannya bencana, malapetaka, keruwetan, dan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Inilah salah satu ayat Al-Quran jamaah sekalian yang kita katakan semua ayat itu adalah rumus kehidupan yang pasti akan terjadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Saba, bahkan ayat ini dicantumkan di dalam stempel Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi di stempelnya Muhammadiyah itu resmi ditampilkan ayat ini. Jadi ketika kita menstempel pasti muncul ayat ini. Apa itu jamaah sekalian? Yakni tertulis ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, menuju negeri yang thayyibatun, yang baik, wa rabbun ghafur, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana jamaah sekalian untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini? Secara singkat jamaah sekalian kita sampaikan yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada 4 jamaah sekalian. Dalam kitab itu disebutkan qawamud dunya bi arba'atin. Qawamud dunya bi arba'atin. Tegaknya dunia, bisa kita artikan tegaknya negara. Qawamud dunya bi arba'atin, dengan 4. Dengan 4. Ketika 4 ini ada dan keempat ini bersinergi, maka tegaklah sebuah negeri itu, negeri yang didambakan di dalam surat As-Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama jamaah sekalian yaitu bi'ilmil ulama, bi'ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya para ulama, dengan ilmunya para ulama. Artinya ulama ini harus dilibatkan di dalam pengelolaan di sebuah negeri. Kenapa jamaah sekalian? Dalam surat Al-Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hambaku yang takut kepada Allah itu adalah para ulama.
Akan ditegaskan oleh Rasulullah jamaah sekalian, al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Berarti yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang lurus, ulama yang hanif, karena pewaris para nabi. Sebagaimana dahulu dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, walaupun resikonya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, akhirnya dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun sampai di Laut Merah. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Yusuf, karena terkena fitnah dia masuk dalam penjara. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad, sampai diboikot selama bertahun-tahun. Yang risalah para nabi itu jamaah sekalian, fokusnya adalah menegakkan tauhid dan menegakkan keadilan dan melenyapkan kesyirikan dan melenyapkan kezaliman. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, al ulama warasatul anbiya, yakni ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ini jamaah sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, tiang yang kedua, pilar yang kedua adalah bi'adlil umara. Bi'adlil umara, yaitu keadilan para pejabatnya. Ini jamaah, keadilan para pejabatnya. Oleh karena itu kata Rasulullah, hancurnya umat-umat terdahulu adalah ketika di sebuah negeri itu, ketika yang bermasalah itu orang-orang besar, pejabat, orang kaya, hukum bisa diatur, hukum bisa dimainkan. Tapi ketika menimpa orang-orang miskin, orang-orang lemah, baru hukum ditegakkan. Ini kata Rasulullah jamaah sekalian. Hancurnya umat-umat zaman dahulu. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah ada peristiwa wanita yang bangsawan mencuri jamaah sekalian. Dan mencuri ini sudah di dalam kategorikan untuk dikisos, untuk dipotong tangan. Jadi ingat jamaah sekalian, hukum kisos, hukum potong tangan itu tidak semena-mena. Ada ukurannya, ada telaahnya, ada detailnya, sehingga orang itu sudah pantas dikisos atau belum. Jadi bukan berarti ketika mencuri dipotong mencuri, bukan. Sangat detail prosesnya. Tapi si bangsawan wanita ini sudah waktunya jamaah sekalian. Tapi di situ wanita bangsawan ini dan keluarganya melobi anak angkat kesayangan Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid. Ketika Usamah menghadap ke Rasulullah jamaah sekalian, disampaikan apa-apa yang jadi keinginan para bangsawan itu. Apa tanggapan Rasulullah jamaah sekalian? Begitu marah dan memerahnya wajah Rasulullah,
Sehingga terkenal perkataan Rasulullah itu, jamaah sekalian, seandainya anakku si Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong sendiri. Itulah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu tiang yang ketiga jamaah sekalian adalah bisa khail aghnia. Bisa khail aghnia, yaitu dermawannya orang-orang kaya. Ini jamaah sekalian, dermawannya orang kaya. Bayangkan jamaah sekalian, ketika orang-orang kaya itu menunaikan kewajibannya yang berupa zakat, infak, sedekah, pasti akan senanglah, terjadi perubahanlah pada orang-orang yang tidak mampu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, yaitu bidu'ail fuqara. Bidu'ail fuqara, yaitu doanya orang-orang fuqara, doanya orang-orang miskin. Yang ini dimaksud juga dukungan rakyat, dukungan masyarakat, dukungan umat. Artinya di sebuah kepemimpinan itu akan tegak jika ada dukungan dari rakyat, dukungan dari umat. Inilah jamaah sekalian, ada 4 pilar, 4 tiang. Ketika sebuah negeri itu ada pada keempat pilar ini, akan menuju kepada negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, keadilan para pejabatnya. Yang ketiga, bisa khail aghnia, dermawannya orang-orang yang kaya. Dan yang keempat, bidu'ail fuqara, yakni doanya orang-orang yang miskin. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.